Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, gerakan literasi sekolah merupakan gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebuah kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah. Membangun budaya literasi memang bukan perkara mudah. Diperlukan banyak ide dan konsistensi ini dalam mengimplementasi agar manfaat literasi dapat dirasakan. Lalu, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk membangun gerakan literasi di sekolah? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Mas Muhammad Siddiq yang merupakan pegiat literasi SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh sebelumnya. Sama-sama. Sudah berkenan datang ke Sultan TV. Jauh-jauh dari Cinangka berarti ya? Dari Cinangka, betul. Dari Cinangka hadir di studio Sultan TV dan kita nih akan berbincang soal literasi. Yes. Nah ini kebetulan Mas Muhammad Siddiq juga merupakan guru juga ya? Betul. Dan pembina ya? Betul? Betul, pembina klub literasi sekolah. Pembina? Klub literasi sekolah. Pembina klub literasi sekolah. Jadi intinya adalah pegiat literasi juga nih, khususnya di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School. Nah ini ngomong-ngomong literasi, tentunya kita juga gencar lah ya di Indonesia sendiri, di dunia pendidikan ini gencar dengan program literasi. Tapi kan kadang juga masih banyak orang yang kadang kebingungan ya, apa itu makna literasi. Nah ini mumpung ada pegiat literasi ini pemirsa, mau tanya kiranya sekaligus ini juga ibaratnya menjelaskan kepada pemirsa mengenai sebenarnya apa sih gitu kan literasi menurut Mas Siddiq sendiri, serta apa gitu manfaatnya. Iya. Kalau kita ditanya berkenaan dengan definisi literasi terlebih dahulu ya, pertama mungkin saya ingin merujuk kepada KBBI terlebih dahulu, bahwa kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan oleh Kemdikbud itu, literasi adalah kegiatan membaca dan menulis. Selesai sampai situ. Tapi kalau saya pribadi selaku penggiat literasi mengartikan kegiatan literasi itu adalah serangkaian kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada ilmu pengetahuan dan kesempurnaan budi pekerti gitu. Karena literasi itu bukan hanya tentang membaca dan menulis gitu kan, tapi lebih luas lagi bahwa literasi itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada ilmu pengetahuan dan kesempurnaan budi pekerti. Oh, oke. Begitu. Sebenarnya kenapa sih gitu gerakan literasi ini menjadi gerakan yang penting sekali? Ya, kegiatan literasi penting pertama kalau bagi masyarakat terlebih dahulu ya, karena itu meningkatkan wawasan masyarakat, itu pertama. Kemudian kalau kita kaitkan dengan siswa, kenapa literasi itu penting? Karena dengan literasi itu akan menghantarkan siswa untuk bagaimana mengembangkan critical thinking-nya, Mbak Rida. Dengan membaca, peserta didik bisa meningkatkan kreativitasnya dan juga critical thinking-nya atau nalar berpikir kritisnya, begitu Mbak Rida. Oke. Nah, Mas Siddiq kan selaku guru juga gitu kan ya, dan ini juga pegiat literasi yang cukup aktif. Tentunya kan kita juga tidak bisa ibaratnya tidak bisa memukul rata bahwa semua pendidik sepertinya gencar sekali gitu kan dengan membangun gerakan literasi. Kalau Mas Siddiq sendiri, apa sih yang memotivasi untuk terlibat aktif dalam gerakan literasi di sekolah? Pertama, karena saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua, di tahun 2020 awal saat saya lulus 2019 ya, 2020 awal itu kan transisi pemerintahan Pak Jokowi era kedua tuh, yang mana Pak Menteri Pendidikannya waktu itu Mas Anwar Nadiem Makarim. Nah, Pak Nadiem Makarim itu di tahun 2020 itu kan menghilangkan atau menghapuskan ujian nasional, diganti kepada asesmen nasional. Nah, di asesmen nasional salah satu yang dinilai adalah tentang literasinya. Jadi termotivasi dari situ, dan ada juga data dari UNESCO bahwa minat
baca ya masyarakat Indonesia itu ada di angka 0,001%. Artinya kalau dibandingkan 1 berbanding 1000 nih Mbak. Nah itulah jadi motivasi saya nih, oh saya ada kayak panggilan gitu sebagai guru bahasa Indonesia untuk aktif di literasi. Itu motivasi. Kalau di Nurul Fikri sendiri ini selaku pegiat literasi di sana dan guru juga, bagaimana nih siswanya lah gitu ya, masyarakat di sekolahnya dalam membangun gerakan literasi sendiri? Kalau di NFBS itu kita memang karena siswanya pilihannya Mbak ya. Jadi sebelum masuk itu mereka diseleksi, maka sudah terbangun basic literasi yang bagus gitu. Itu yang pertama. Jadi resource-nya atau sumber daya manusianya itu sudah sebetulnya engage terhadap literasi. Nah, adapun cara kita membangun literasi di SMA Islam NFBS Serang itu kita mendirikan sebuah gerakan namanya Klub Literasi Sekolah. Nah, Klub Literasi Sekolah itu sebetulnya termotivasi dari Permendikbud nomor 23 nih, tahun 2015 berkenaan dengan gerakan literasi sekolah nasional. Jadi itulah cara kita di guru-guru bahasa Indonesia di SMA NFBS Serang itu membangun literasi melalui Klub Literasi Sekolah itu sendiri gitu Mbak Rida. Jadi memang sudah terbangun ya. Betul. Dalam diri siswanya pun sebelum masuk sekolah ya tadi paham lah bahwa literasi itu adalah hal yang penting. Hal yang penting. Dan sebenarnya literasi itu kan bukan sekadar baca saja sebenarnya gitu kan, ada banyak. Nah ini bicara tentang jenis literasi gitu kan atau kegiatan literasi. Kiranya apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa dulu deh? Iya, untuk meningkatkan minat baca siswa tentunya kita stimulus dulu dari kelas. Kita berangkatnya dari kelas terlebih dahulu. Karena kita guru bahasa Indonesia, maka kita menstimulasi siswa itu dari kelas terlebih dahulu sambil mengenalkan 6 literasi dasar. Jadi dalam dokumen Kemendikbud itu dijelaskan bahwa literasi itu ada 6 literasi dasar nih Mbak Rida. Yang pertama ada literasi baca tulis, which is itu literasi bahasa. Kemudian literasi numerasi, ada literasi sains, kemudian ada literasi digital, lalu ada literasi sosial dan literasi kebudayaan. Nah di kelas, setelah di kelas di stimulus itu kita menginstruksikan ataupun mengarahkan siswa-siswa untuk rajin membaca buku di perpustakaan. Gitu tuh, mengarahkan. Nah terakhir ya untuk aktifnya itu bagaimana siswa aktif ke mading, kemudian juga melatih public speakingnya. Tapi itu semua bermulanya adalah kepada stimulus guru kepada siswa di dalam kelas. Itu cara pertamanya gitu Mbak Rida. Oke, jadi memang ya ibaratnya kalau mau memulai sesuatu yang besar kita stimulus dulu dari awal, yang lebih kecil ya, skop yang lebih kecil. Salah satunya memang ini guru, kemudian ya melakukan stimulus di kelas. Di kelas, dalam kelas, betul. Nah ini kalau semisal kita lihat ya program-program yang ada gitu kan di Indonesia dalam meningkatkan literasi kan sebenarnya sudah banyak. Sudah banyak, betul. Namun kita juga tidak bisa menutup mata gitu kan ya. Nyatanya beberapa dari masyarakat kita juga masih abai gitu kan terhadap pentingnya literasi. Kalau Mas Dik sendiri melihat fenomena yang ada gitu ya berkaitan dengan budaya literasi, tanggapannya seperti apa? Memang saat ini kan masyarakat itu ada di era disrupsi 4.0 ya, bahkan sudah ada juga di beberapa negara yang 5.0 di mana masyarakat lebih engage kepada media dan teknologi ketimbang bacaan gitu. Nah di sini kita sebagai penggerak literasi atau penggiat literasi itu harus cerdas nih. Semisal begini, masyarakat umum itu lebih engage kepada gawai misalnya, ya sudah, maka ada literasi inklusi namanya. Literasi inklusi itu bagaimana membawa bahan-bahan bacaan melalui gitu kan. Kemudian sekarang juga kan sudah ada tuh fenomena bookstagram gitu ya Mbak Rida ya, dimana melalui Instagram, melalui teknologi mereka yang mengenalkan tentang literasi bacaan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pribadi tantangan itu harus ya dikembalikan kepada para penggiat literasinya yang lebih cerdas gitu, bagaimana teknologi ini jangan kita dianggapnya sebagai bergaining, tapi bagaimana kita harus engage antara visi literasi itu sendiri dengan penggunaan teknologinya, begitu Mbak Rida. Oke, betul, setuju sih kalau semisal bicara tentang teknologi. Masa kini itu ya, siapa sih yang tidak memanfaatkannya? Betul. Namun kan kita bisa melihat itu bagai apa ya, dua sisi yang kalau semisal tidak digunakan dengan baik, ini pasti akan menjadi bumerang gitu kan ya. Ada nggak langkah atau triksnya lah gitu ya, yang emang bisa benar-benar menambah keyakinan dan juga apa ya, ibaratnya memperkuat bahwa teknologi dapat membantu literasi itu sendiri? Teknologi itu kan benda mati ya Mbak Rida, dalam artian bahwa
yang harus lebih kita pahamkan bagaimana masyarakat itu menggunakan teknologi dengan bijak gitu. Secara contohnya begini, ketika ada informasi misalnya yang seliweran gitu di dalam teknologi tersebut, ya bagaimana masyarakat yang memegang gawai itu tuh harus cek and recheck gitu terlebih dahulu, sehingga mereka tidak termakan dengan apa yang ada di dalam teknologi tersebut gitu. Harus lebih cek and recheck. Kemudian setelah yang kedua ya harus mencari sumber lain gitu sebagai pembanding, sehingga tidak sewenang-wenang mengambil satu sumber saja sebagai informasi tunggal yang dia yakini, tapi juga bisa membandingkan dengan informasi lain gitu. Sehingga teknologi dan literasi itu bisa sejalan. Masuknya kemana? Masuknya ke literasi digital itu tadi. Gitu, iya betul. Nah, kemudian ini bicara tentang literasi, dan ini kan nggak bisa gitu ya untuk membangun sebuah gerakan. Kalau satu orang saja rasa-rasanya sulit ya Mas. Sepakat. Perlu sekali ada kontribusi dari pihak lainnya. Ya salah satunya kalau misal kita mau membangun gerakan literasi di sekolah, peran guru ini dalam mendukung dan mengembangkan gerakan literasi di sekolah seperti apa? Ya, kalau kasusnya di SMA Islam NFBS Serang sendiri ya Mbak Rida, jadi kita itu sebagai guru bahasa Indonesia sudah di-plotting gitu, sudah diamanahkan untuk menjadi pembina klub literasi itu. Jadi saya dan guru bahasa Indonesia lain itu berbagi tugas. Ada saya sebagai guru bahasa Indonesia laki-laki, maka sebagai penanggung jawab klub literasi yang putra. Nah, sedangkan yang guru bahasa Indonesia yang putri itu adalah guru yang sebagai penanggung jawab klub literasi putri. Jadi kalau di SMA Islam NFBS itu putra-putri dipisah wilayah begitu. Nah, kalau untuk guru yang lainnya, salah satu dukungannya adalah dengan mengaktifasi pojok baca. Jadi kita di kelas-kelas itu tuh ada pojok baca. Nah, itu bekerja sama dengan wali kelas masing-masing gitu. Bagaimana siswa ketika kita sudah menyiapkan pojok baca di kelas, wali kelasnya, kemudian guru-guru lain juga ya mengstimulus juga siswa untuk ya sudah aktif di pojok baca di dalam kelas sendiri, dan bagaimana mengaktifasi mading di kelasnya gitu. Begitu sih kalau di SMA Islam NFBS Serang. Alhamdulillah sudah bekerja kerjasamanya sudah terbangun untuk mendukung literasi itu sendiri. Sudah terbangun gitu. Ya untuk Betul. membangun ibaratnya komunikasi, dan juga akhirnya literasinya pun berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah ini kalau kita keluarlah ibaratnya gitu kan ke masyarakat yang lebih luas, kadang juga ada yang mempertanyakan ya literasi memang bagus gitu, namun gitu kan ya ada tidak hubungan erat gitu kan yang akhirnya ini ibaratnya melibatkan antara literasi dan juga prestasi akademik siswa. Ada. Jadi di OECD ya, namanya Organization for Economic Cooperative Development, itu ada alat yang mengukur, namanya itu PISA, Program for International Student Assessment, di mana program PISA itu mengukur sejauh mana peserta didik dalam pencapaian akademiknya gitu. Nah, semakin peserta didik itu engage dengan bacaan, maka itu probabilitas ataupun kesempatan besar dia untuk berprestasi sangat besar. Karena ya itu tadi. Jadi kalau misalnya di dalam teori pendidikan itu kan ada 3 hal ya yang dibangun dalam dunia pendidikan. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, dengan membaca bukan hanya kognitifnya yang diaktifkan gitu ataupun yang berkembang, tetapi juga afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Sehingga literasi itu berpengaruh besar terhadap prestasi siswa itu sendiri gitu. Karena membangun daya nalar, kemudian kreativitas dan juga critical thinking itu tadi gitu. Kemudian kalau misal berkaitan dengan hubungan sosial dan emosional, ini adakah gitu literasi ini berdampak pada kedua hal tersebut? Iya, berdampak. Tadi kan salah satunya afektif ya, sikap. Berdampak juga karena orang yang rajin membaca ataupun orang yang engage dengan literasinya baik, maka dirinya akan memiliki karakter yang baik juga, Mbak, gitu. Seperti tidak mencela orang, tidak mengejas orang sejak awal, karena kan orang yang membaca itu dia akan menunggu kesimpulan akhir sampai dia bisa, oh akhirnya buku ini kayak gini. Nah, itu akan berpengaruh bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang, sehingga dia tidak memiliki karakter ngejas orang dari awal, kemudian juga bukan tipe orang yang suka katakanlah gitu ya, seperti memojokkan orang dan sebagainya, karena
bentuk gitu karakternya dari kebiasaan membaca itu. Untuk meng-cross check lebih jauh lagi gitu sebelum ibaratnya tadi memastikan ataupun apa ya ibaratnya melabeli sesuatu melabeli dengan gitu ya. Betul sekali. Ada nggak sih Mas cerita gitu ya dalam membangun gerakan literasi di sekolah ini yang ini juga mungkin bisa memotivasi orang-orang di luar sana? Saya aktif di gerakan literasi sekolah itu 2020 ya Mbak Rida, 2020 yang saya katakan tadi. Cerita yang paling menarik itu adalah bagaimana kita mengengagekan siswa untuk pertama kali kepada buku yang siswa itu tidak terbiasa sama sekali dengan buku sebelumnya gitu. Kayak misalnya pasti awal terpaksa terlebih dahulu gitu, terpaksa terlebih dahulu. Makanya dalam dokumen gerakan literasi sekolah nasional itu ada pembudayaannya membaca 15 menit sebelum belajar atau per hari minimal 15 menit. Nah itu ceritanya ketika siswa disediakan bacaan itu mereka tidak langsung baca gitu. Ada yang kertas bacaannya itu di apa namanya itu ya dikerok-kerok gitu ya karena nggak mau membaca dan sebagainya. Tapi karena itu tantangan bagi kita pribadi ya ataupun bagi penggiat literasi yang nggak apa-apa gitu, pada akhirnya ya kita yakinkan sedikit demi sedikit dan pada akhirnya mereka juga sadar oh ternyata literasi itu juga bermanfaat penting gitu ya. Pasti ada apa ya dari yang awalnya tidak terbiasa kemudian kita kenalkan dengan literasi pasti ada apa ya kayak gap lah gitu ya kepada siswanya, tapi pada akhirnya ya alhamdulillah dengan pembiasaan kemudian juga dengan sabarnya para penggiat literasi sehingga mereka juga akhirnya terbiasa dengan literasi tersebut gitu. Memang kadang kan salah satu budaya juga ataupun kegiatan yang diterapkan ya di beberapa sekolah yang ada. Yang ini juga saya tahu gitu kan 15 menit membaca pagi-pagi. Tapi kan itu ternyata beberapa siswa ketika ditanya apakah mudah, apakah menyenangkan, tidak, ada yang ngantuk, ada yang lain gitu ya. Dan memang ini perlu sekali akhirnya peran dari pegiat literasi itu sendiri. Makanya gini Mbak, di beberapa kesempatan saya memberikan sebuah apa ya masukan lah gitu, termasuk evaluasi dalam pelaksanaan GLSN. Betul, GLSN itu pada umumnya dilaksanakan misal di satu hari di lapangan begitu ya bareng-bareng kemudian membaca 15 menit dan itu tuh bareng-bareng gitu. Hanya dicabut satu orang saja gitu yang diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka baca. Nah sehingga kalau saya pribadi KLS salah satu gagasannya itu klub literasi sekolah itu tuh mengadopsi kegiatan Indonesia Book Party Mbak Rida. Jadi Indonesia Book Party itu anak-anak dibagi beberapa kelompok kecil, misalnya dalam satu kelompok dibagi 5 orang, kemudian mereka membaca buku 15 menit gitu ya. Nah lalu dari situ semua orang itu harus diberikan kesempatan untuk mengelaborasi bacaan mereka gitu. Nah sehingga kalau kelompok kecil itu dibentuk, ya itu tadi kasus ngantuk, kasus ngobrol itu akan terminimalisir lah begitu karena kelompoknya nggak besar kan, gitu tuh kelompoknya nggak besar. Yang membuat siswa ngantuk itu ya karena kelompoknya besar gitu tuh komunal sehingga ya diperkecil gitu sehingga menghindari pemahaman siswa yang tidak terlalu mendalam lah terhadap buku tersebut dan menghindari siswa juga dari kejenuhan gitu. Betul sekali karena kan bicara tentang siswa ya di sekolah gitu, umur mereka kan ibaratnya ya masih fase pertumbuhan, kemudian juga adalah jenuh-jenuh itu pasti kita tidak bisa menutup mata gitu ya bahwa jenuhnya mereka ini ketara sekali kadang gitu kan dan harus benar-benar bisa kita inisiasi lah seperti apa. Nah tadi juga Mas Sidik sudah menyampaikan beberapa tantangan yang ada, tapi kita bicara lagi nih tentang tantangan dan skupnya juga lebih luas untuk membangun gitu kan ya kebiasaan berliterasi itu. Tantangan terbesar yang dihadapi kiranya apa saja? Salah satu yang sekarang itu lagi high ya dibahas oleh para penggiat literasi itu adanya budaya AI sih sebetulnya Mbak Rita. Kenapa tuh Mas Sidik akhirnya tantangannya AI? Karena gini, AI itu kan di satu sisi itu tuh memberikan kemudahan kepada masyarakat, tapi di satu sisi itu justru kalau dari segi karakter siswa itu mengundang kemalasan juga gitu. Dan saya sering ya menemukan beberapa fakta ketika misalnya ada tugas nih. Oke anak-anak, hari ini misalnya kita nulis ya, oke Pak gitu. Dikasih misalnya tablet, sudah 1 menit 2 menit selesai, nanya ke ChatGPT. Misalnya contoh teks eksposisi udah kan ChatGPT langsung gitu. Nah makanya
kalau saya pribadi itu bagaimana solusinya gitu ya Mbak Rida ya. Solusi dari itu adalah kalau ada pembelajaran menulis, anak-anak itu tidak boleh sama sekali memegang alat gawainya terlebih dahulu. Adapun kalau misalnya mereka ingin mencari referensi, silakan cari referensi, tapi tulis poin-poin pentingnya saja dari sumbernya dari mana, sehingga ketika mereka coba untuk membangun teks atau menyusun teks dengan struktur teks yang sudah kita latih, itu tanpa harus kita engage-kan dulu mereka dengan gawai, dan itu kelihatan banget Mbak. Ada yang mulai di situ, aduh gimana ya, Pak pusing gitu. Kalau ditanya ini tuh ada sih dalam pikiran Pak gitu, tapi sulit banget gitu. Tapi kalau di AI kan mereka cukup gini selesai gitu. Tuh, gitu. Dalam hitungan detik saja gitu kan saja. sudah ada. Betul. Selain AI, kiranya menjadi tantangan besar masa kini. Kalau menurut saya ya Mbak ya, masa kini selain AI itu ya tadi, bagaimana siswa ataupun peserta didik itu lebih tergiur untuk melihat media sosial gitu tuh, ketimbang bagaimana melihat buku bacaan. Dan sekarang itu pergantian budaya antar negara kan tidak bisa dihalang-halangi lagi ya Mbak, begitu. Nah sehingga ya bagaimana mereka lebih asyik misalnya dengan, mohon maaf nih, bagi pecinta-pecinta wibu gitu ya, lebih tertarik ke wibu, kemudian lebih menarik ke budaya yang lain dari media sosial itu sendiri gitu, sehingga ya kegiatan literasi yang lain itu agak sedikit ada gangguan gitu ya? Gitu, tergeser dari media sosial yang mereka lihat gitu. Oke, ya memang itu merupakan dua hal yang sangat ini ya, cukup signifikan sekali bagi dunia pendidikan, bagi apa ya, ibaratnya aspek sosial itu kan dari segi intinya lagi dan lagi memang kemajuan teknologi kalau dimanfaatkan secara baik ya baik. Nah itu dia. Tapi kalau enggak ya tadi akan menjadi bumerang sendiri. Dan ada satu lagi sih Mbak, kalau yang laki-laki itu kalau di sekolah umum ya, lebih kepada game online gitu. Oke, betul. Nah sehingga itu tantangannya sih, lebih ngapain sih baca, bosen gitu, lebih baik main push rank lah di ML gitu kan, atau dan lain-lain sebagainya sih. Itu ya meskipun sebenarnya kalau kita bicara bermain game sebetulnya gitu ya, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang berlebihan itu adalah bagaimana mereka tidak tidak proporsional. Tidak proporsional menggunakan waktunya gitu. Nah, kemudian ini cara untuk mengukur keberhasilan dari gerakan literasi di sekolah itu seperti apa? Ya, tadi sebetulnya sudah saya sempat singgung ya tentang PISA itu Mbak. Jadi alat pengukur bagaimana literasi itu tercapai atau tidaknya itu di PISA itu, peringkingan PISA. Terakhir dari 67 negara yang ikut kepada program OECD PISA itu, Indonesia berada di peringkat 63 dari bawah gitu, dari 67. Artinya ya sangat minim sekali gitu. Itu yang menjadi tolak ukurnya ya PISA. Kemudian yang kedua adalah dari hasil tes UTBK. Kalau setiap kelas 12 mau perguruan tinggi itu kan UTBK. Nah itu literasi masih menjadi PR besar sih Mbak gitu. Menjadi PR besar bagaimana setiap siswa di literasi Indonesianya itu sangat minim sekali gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya bicara tentang literasi pasti juga bukan eksklusif hanya bisa dinikmati atau bisa dilakukan gitu kan ya oleh beberapa sekolah saja. Kita bicara tentang Indonesia ini amat sangat luas. Jangankan Indonesia, Banten dulu deh gitu kan. Ini Banten dari selatannya gitu kan, kemudian juga dari bagian utaranya. Ini kan cukup banyak sekali gitu sekolah-sekolah yang ada dan masyarakat yang ada. Dan ini juga kita sadar bahwa ada keterbatasan yang memang dialami. Nah ini bicara tentang keterbatasan, cara mengatasinya nih ya, keterbatasan sumber daya, kemudian juga contohnya seperti buku, perpustakaan dalam membangun gerakan literasi ini seperti apa baiknya? Iya, kalau pengalaman saya dulu, pertama itu saya ngajar di Bangka Belitung ya Mbak Rida, di Bangka Belitung. Literasi itu berbasis komunitas. Ada berbagai komunitas gitu ya. Kalau saya nggak salah di Banten juga ada berbagai komunitas tuh. Ada berbagai komunitas literasi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah keterbatasan, maka salah satu solusinya adalah bagaimana literasi ini harus digerakkan berbasis kepada komunitas itu sendiri gitu. Karena komunitas-komunitas literasi itu biasanya mereka swadaya Mbak, swadaya dari masyarakat. Misalnya
sedekah buku bareng-bareng nanti didonasikan ke pojok-pojok baca di desa-desa gitu tuh. Nah, sehingga memang komunitas literasi di berbagai daerah itu tuh sangat membantu terhadap bagaimana literasi ini berkembang di Indonesia itu sendiri, Mbak, gitu. Itu sih solusinya gitu. Jadi gerakan literasi berbasis komunitas secara umum gitu. Iya. Lagi dan lagi, memang tidak bisa sendiri tidak seperti bisa itu. Sendiri, betul. Tidak bisa sendiri. Perlu menggandenglah beberapa pihak. Salah satunya kita tahu bahwa khususnya mungkin di komunitas kan kadang ada generasi muda yang juga ini berpikir aktif kritis gitu ya, dan ini juga menjadi salah satu manfaat yang bisa digunakan lah ibaratnya untuk meningkatkan budaya literasi. Nah, selanjutnya harapan untuk masa depan nih ya, berkaitan dengan gerakan literasi di sekolah seperti apa? Harapan saya sebagai seorang guru ya, Mbak. Jadi kalau misalnya harapan saya sebagai seorang guru tentunya adalah bagaimana setiap siswa itu tertarik dengan bacaan, itu yang pertama. Kedua, mulai membudayakan baca buku 15 menit per hari, sehingga ya dengan seperti itu untuk siswa terlebih dahulu itu harapannya bisa literasi itu bisa menjadi aktivitas kesehariannya gitu, tidak hanya aktivitas lain tetapi membaca menjadi aktivitas utama. Adapun harapan bagi masyarakat umum ya mulai memiliki kesadaran bahwa literasi itu sesuatu hal yang penting gitu untuk meningkatkan kreativitas mereka, kemudian wawasan juga, sehingga mereka tidak memiliki kekurangan informasi lah dari segi apapun gitu. Itu sih harapan saya terhadap siswa dan juga masyarakat secara umum. Baik. Terhadap literasi. Baik, dan tentunya harapan itu kita juga berharap ya gitu kan dapat terrealisasi. Terrealisasi, amin. Amin. Ini kan mau menuju Indonesia emas gitu kan 2045, ya. betul. 2045 ada banyak hal yang perlu kita persiapkan dan tentunya dipersiapkan dari dini gitu ya. Berkaitan dengan literasi juga ini amat sangat penting. Nah, baik, tidak terasa kita sudah di penghujung nih ya. Namun sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, boleh disampaikan closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV mengenai membangun gerakan literasi di sekolah. Silakan. Baik, closing statement saya, karena pendidikan itu adalah tujuannya untuk mengembangkan budi pekerti siswa menjadi siswa yang memiliki akhlakul karimah, maka mudah-mudahan dengan literasi ini adalah sesuatu hal yang tepat gitu untuk membangun budi pekerti tersebut. Jadi sehingga mari kita membaca, karena dengan membaca masyarakat ataupun siswa akan mulai mengaktifkan daya nalarnya, kemudian juga akhlaknya dan budi pekertinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sidik atas closing statementnya. Dan tadi kita sama-sama berharap semoga perbincangan kita hari ini juga dapat menginspirasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia berkenaan dengan bagaimana membangun gerakan literasi. Dan sebenarnya literasi itu bukan hanya di sekolah saja, namun bisa di rumah ataupun di lingkungan yang lainnya. Dan ini juga untuk tentunya tadi meningkatkan kemampuan kita dan pasti bermanfaat ya. Betul. Terima kasih. Sama-sama, atas kesempatannya sudah bisa datang ke Sultan TV. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi. Amin, insya Allah. Dan ya sehat dan sukses selalu nih Mas Sidik. Amin, amin. Baik, dan jangan lupa jangan lupa ya, mungkin jangan menyerah lah, ibaratnya tetap semangat mengemban sebagai pegiat literasi. Amin, insya Allah, siap. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Mas Muhammad Sidik nih, yang merupakan pegiat literasi SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, membahas mengenai membangun gerakan literasi di sekolah. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlah Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.